Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar bahasa Arab. Ya, jadi yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah untuk belajar saja. Ya, adapun pemahaman itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan salah satu asbab kita bisa paham yaitu kita belajar kemudian mengamalkan ilmu yang telah Allah berikan. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, kemudian umatnya yang senantiasa istiqamah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fi'il, okay. Walaupun kemarin kita sudah menyinggung tentang masalah fi'il, ya. Jadi ringkas saja nanti kita sampaikan. Yang penting antum bisa mendapatkan inti dari apa yang telah kita sampaikan ini, okay. Berkata Imam Ibnu Ajurrum dalam kitab Al-Jurumiyah itu bab al-af'al. Ini kelihatan apa tidak nih? Kelihatan nggih? Masih muda insyaallah. Babul af'ali. Bab tentang fi'il. Ya, fi'il itu kata kerja, ya. Kata beliau rahimahullah, al-af'alu tsalatsah. Fi'il yang tiga yaitu apa? Madin, wa mudhari'in wa amrin. Mudhari'in wa amrin, ya. Kemudian nahwa, ini lanjutannya, kita bahas dulu perkataan beliau. Nahwa daraba wa yadribu ribu, kemudian wa adrib. Idrib. Fal madhi maftuhul akhir abadan. Kemudian wal amru majzumun abadan. Majzumun abadan. Oke, ini perkataan Imam Al-Ajurrum, ya, dari bab fi'il yang akan kita bahas insyaallah, ya. Kita jelaskan, ya. Al-af'alu tsalatsa, ya. Fi'il yang tiga.
Jadi dalam bahasa Arab fiil itu ada 3. Yang pertama madin, ini fiil yang lampau, biasa kita sebut fiil madhi, jadi perbuatan yang telah lewat. Wa mudhari'in, dan mudhari'. Mudhari' itu sedang atau akan berlangsung, sedang berlangsung atau akan berlangsung. Wa dan amr, ya, fiil amr, fiil berperintah. Jadi fiil dalam bahasa Arab ada 3, lampau, sedang atau akan, kemudian perintah. Ya. Nahwa, contoh doroba. Apa artinya doroba kemarin? Memukul, ya, memukul. Berarti karena ini fiil mudhari', fiil madhinya, maka artinya telah memukul. Yadribu, ini mudhari'nya. Berarti sedang atau akan memukul. Kemudian idrib, ya, perintah untuk mukul, berarti pukullah. Sampai sini paham nggih? Jadi fi'il ada 3, lampau, sedang atau akan, dan perintah. Contohnya lampau itu doroba, artinya memukul. Karena dia fi'il madhi, maka telah memukul. Yadribu, artinya sama memukul, tapi dia bentuknya mudhari', sedang atau akan memukul. Berarti peristiwanya sedang berlangsung atau akan berlangsung. Idrib ini perintah. Ya, jadi pukullah. Paham nggih sampai sini nggih? Lah, ini kaidah yang penting Mas kalian, yang kemarin kita bahas tentang masalah i'rab nggih, perubahan harokat akhir. Fal madhi, ini saya lingkari dulu. Ya. Fal madhi, adapun fi'il madhi. Nah, ini nggih, fi'il madhi ini maftuhul akhir, harokat akhirnya fathah, abadan, selamanya. Ya, kalau dia fi'il madhi, ya, maka dia harokat akhirnya pasti fathah. Ya, berarti apa fathah? Fathah kemarin apa? Tanda mansub. Okay. Kemudian wal amr, nah, sedangkan amr majzumun, dia jazm. Tanda jazm apa? Sukun. Nah, amr, nah, abadan, selama-lamanya. Jadi yang namanya fi'il amr, dia pasti sukun atau majzum. Nggih. Lah, ini kita pegang nggih. Ya, pokoknya kalau dia fi'il madhi, maka dia maftuhul akhir. Harokat akhir dari hurufnya, harokat dari huruf akhirnya adalah fathah. Kalau jazm, maka dia sukun. Ya, ini selamanya seperti itu. Lah, kalau tidak dibahas mudhari'nya, ya, karena mudhari' ini dia bisa berubah-ubah nanti. Kenapa kita katakan di sini yatribu? Ya. Kok tidak yatriba atau yatribi? Ya, kenapa? Karena di depannya tidak ada amil. Ya, nanti amilnya kita bahas ya. Jadi amil itu di depan fungsinya dia merubah harokat akhir pada huruf yang terakhir. Ya. Sampai di sini paham, insyaallah. Kalau tidak paham, mau tanyakan. Kalau tidak paham, tidak apa-apa. Ya. Oke, saya hapus nggih. Ini soalnya papan tulisnya kecil. Kecil, gelonjal juga sekalian. Nggih, insyaallah, bismillah. Baik, sekarang fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Ya. Apa fi'il madhi tadi? Kata atau telah lewat.
madhi lampu atau terlewat. Nah, di sini ada beberapa contoh kafilah ya. Nanti kita bahas contohnya biar kita bisa paham kaidah daripada fi'il madhi. Yang pertama dakhala Zaidun al-baita. Nomor dua, kharaja Ahmadu minal masjidi. Dan yang ketiga waqafa ar-rajulu. Yang keempat do'al kitabu. Do'al kitabu. Yang kelima ta'allama ar-rajulu al-lughatal arabiyyata. Arabiyah. Nah, ada 5 contoh hadirahmakumullah. Yang pertama, dakhala, masuk. Ya. Kemudian karena dia fi'il madhi, maka berarti telah masuk. Antum perhatikan contoh 1, 2, 3, 4, 5 ini fi'il madhi semuanya. Dakhala, kharaja, waqafa, do'a, ta'allama ini fi'il madhi semua. Zaidun, Zaid. Al-baita, apa al-baita? Rumah. Yang kedua kharaja, artinya apa? Keluar. Karena dia fi'il madhi berarti telah keluar. Ahmadu, Ahmad. Min, dari. Al-masjid, masjid. Yang ketiga waqafa, berhenti. Karena dia fi'il madhi berarti telah berhenti. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Contoh yang keempat, do'a, hilang. Karena dia fi'il madhi maka telah hilang. Al-kitabu, apa? Kitab ya, atau buku ya. Yang kelima ta'allama ya, ta'allama ini fi'il madhi dan dia artinya apa? Belajar. Karena dia masuk fi'il madhi maka telah belajar. Ar-rajulu, seorang laki-laki. Al-lughata, bahasa. Al-arabiyah, Arab. Nah, sengaja kita kasih harokat ini biar kita nyambung.
Ya. Fillah, antum perhatikan di sini ada kata-kata dakhala, kharaja, waqafa, doa sama ta'allama. Ini semua masuk fi'il madhi. Tadi di awal kita sampaikan ya, fi'il madhi adalah maftuhul akhir abadan. Ya, harokat dari huruf terakhir itu fathah selamanya. Kita lihat di sini dakhala. Kemudian kharaja, waqafa, doa, ta'allama. Ya, paham ya? Nah, paham. Terus, jadi cara ngertikan kita gimana? Dakhala Zaidun al-baita. Zaid telah masuk rumah. Kharaja Ahmadun minal masjidi. Waalaikumsalam. Tafadhal. Ahmad telah keluar dari masjid. Nggih. Ustaz, kok kenapa enggak dari awal? Telah masuk Zaid rumah. Nah, ini susunan kosakata nggih. Ya, kita pakai tarkibnya tarkib bahasa Arab ya. Kita ulangi, kharaja Ahmadu minal masjidi. Ahmad telah keluar dari masjid, atau boleh juga telah keluar dari masjid Ahmad, bisa nggih. Waqafar rajulu, telah berhenti seorang laki-laki. Yang keempat nggih, telah hilang satu kitab atau buku. Ta'allama ar-rajulul lughatal arabiyyah. Seorang laki-laki telah belajar bahasa Arab. Paham? Titik tekannya apa? Fi'il madhi adalah kata kerja lampau, dan harokat akhir dari fi'il madhi adalah fathah. Sampai sini paham? Insyaallah mudah, insyaallah. Insyaallah paham. Ya, kalau tidak paham nanti videonya diputar-putar terus saja. Saya hapus nggih, insyaallah. Bismillah. Taib yang kedua, al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u. Apa tadi mudhari'? Kata kerja sedang atau akan berlangsung ya. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Present ya. Apa ada yang bisa bahasa Inggris? Present ya. Present tense kalau tidak salah ya. Nah, fi'il mudhari'. Ya, tadi sudah kita jelaskan fi'il madhi, ya sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Kita kasih contoh. Yang pertama, al-silu yadayya. Yang kedua, albasu thiyabi. Kemudian yang ketiga, nal'abu bil kurati. Yang keempat, yanta
yantabihul haritsu. Kemudian yang kelima yaftahur rasyidu baban. Yang keenam ta'kulu al-lahma. Oke, ada 6 contoh ya. Arsilu, antum perhatikan, arsilu, albasu, nal'abu, yantabihu, yaftahu, ta'kulu. Ini semua adalah fi'il mudhari'. Berarti apa? Sedang atau akan ya. Arsilu, saya mandi, saya mencuci. Yadaya, tanganku. Berarti sedang atau akan. Mencuci. Yadaya, tanganku. Albasu thiyabi. Albasu, memakai. Berarti sedang atau akan memakai. Thiyabi, pakaianku. Yang ketiga, nal'abu, kami bermain. Berarti karena ini fi'il mudhari', maka sedang atau akan kami bermain. Bil qurrati, bola ya. Bi dengan al qurrah, bola. Yang keempat, yantabihu, waspada. Berarti sedang atau akan waspada. Al harisu, penjaga. Yang kelima, yaftahu. Apa yaftahu? Membuka ya. Karena dia fi'il mudhari', maka sedang atau akan membuka. Ar-rasyidu, rasyid, nama orang. Baban, pintu. Yang terakhir, ta'kulu al-lahma. Ta'kulu, kamu makan. Berarti karena ini fi'il mudhari', sedang atau akan kamu makan. Al-lahma, ada yang tahu al-lahma? Daging ya. Ya, sekali lagi, arsilu, albasu, nal'abu, yantabihu, yaftahu, ta'kulu. Ini adalah fi'il mudhari'. Ciri dari fi'il mudhari', dia diawali dengan huruf ana itu. Oke. Nah. Paham? Diawali dengan anai itu. Arsilu berarti diawali hamzah. Masuk fi'il mudhari'. Albasu diawali hamzah. Nal'abu diawali dengan nun, ada kan ya. Nah, nun.
Kemudian yantabihu diawali dengan huruf ya. Yaftahu diawali juga dengan huruf ya. Ta'kulu diawali dengan huruf ta. Maka setiap fiil yang dia diawali dengan salah satu di antara huruf ana itu a, alif, nun, ya, ta, maka dia fiil mudhari. Berarti sedang atau akan. Ya, kita artikan. Aghsilu yadayya artinya gimana? Nggih, aghsilu itu ada dhamir a berarti dia ada ana nggih. Berarti aku. Berarti arti pasnya gimana? Aku sedang mencuci yadayya tanganku. Nggih. Kepanjangan enggak? Aku sedang mencuci tanganku. Kepanjangan. Berarti yang benar? Aku sedang mencuci tangan. Paham kan? Kan enggak mungkin tangan orang lain dicuci kan? Ya, berarti tangan kita sendiri, ya. Kemudian al-bazu. Lah ini arif huruf a pada fi'il mudhari dia mewakili dhamir ana, nahnu, saya nggih. Jadi tadi kurang ya. Al-basu saya memakai thiyabi pakaianku. Coba terjemahkan secara bagus. Fi'il mudhari ingat. Saya sedang memakai pakaian, Masya Allah. Kemudian nal abu. Nah ini perwakilan dari nahnu, kami. Ya. Berarti nal abu sedang atau akan kami bermain bil kurah, ya, dengan bola. Arti terjemahnya? Kami sedang bermain bola. Ya, kan enak gitu. Kami sedang bermain bola. Enak gitu. Kalau coba kita terjemahkan perkataan, kami sedang bermain dengan bola. Ya nyambung gitu, cuman kepanjangan ya. Yang keempat yantabihu. Ya ini dia, gitu. Dia mewakili dhamir dia. Sedang atau akan dia waspada. Al-Haris penjaga. Gimana terjemahannya? Penjaga sedang waspada, ya, karena dia ini kembali kepada penjaga. Penjaga sedang waspada. Ya. Yaftahu, ini juga mengandung dhamir dia, huwa. Yaftahu sedang atau akan dia membuka. Ar-rasyidu, berarti dhamir dia ini rasyid, baban, pintu. Gimana kira-kira artinya? Rasyid sedang membuka pintu. Yang terakhir ta'kulu. Ini mengandung dhamir anta atau kamu, kalian, anta, kamu ya. Ta'kulu sedang atau akan kamu makan al-lahma, daging. Terjemah pasnya? Kamu sedang makan daging, ya. Paham? Fi'il mudhari kuncinya ini. Ini mewakili ana. Artinya apa ana? Saya. Ini mewakili nahnu. Kemudian ya ini mewakili huwa, dia. Tu mewakili anta. Anta atau dia. Oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada tinggal satu lagi insyaallah. Saya hapus nggih insyaallah. Bismillah. Enggak apa-apa, namanya belajar. Kita diperintahkan untuk belajar saja. Ya, urusan kefahaman urusan Allah ya. Ya, yang terakhir fi'lul amri. Apa tadi fi'lul amr? Kata kerja perintah.
kata kerja perintah. Ya, untuk memudahkan kita kasih contoh. Yang pertama, il'ab bil kurah. Yang kedua, at'im qittaka. Yang ketiga, nam mubakkiron. Yang keempat, tamahhal fis sair. Ya. Dari keempat contoh ini, Anda perhatikan ada kata-kata il'ab atau im, kemudian nam sama tamahhal. Kesemuanya ini adalah fi'il amr, berarti perintah. Ya. Il'ab artinya fi'il apa madinya laiba, bermain. Berarti bermainlah, ya. Bermainlah. Perintah, kita kasih tanda penuh, ya. Bi dengan al-qurah. Apa qurah tadi? Bola. Kemudian ato'im qittaka, ya. Ato'im ini apa? At'ama yut'imu itu memberi makan. Berarti jangan pakanilah ya itu. Ya, berilah makan lah gitu. Lebih santun gitu. Kalau pakani kan kurang pas ini. Berilah makan, ya. Kitun, apa kitun? Kucing, ya. Kitoka, kucing kamu. Ya. Yang ketiga, nam. Ya, ini asal kata dari nama yanamu, artinya tidur. Berarti nam perintah tidurlah. Mubakkiran. Mubakkiran itu apa? Awal, ya. Jadi apa? Tidur lebih awal. Mubakkiran awal-awal. Yang keempat, tamahal, ya, pelan-pelan. Berarti tamahal, ya, tamahal ini pelan, ya, tidak cepat. Lambatlah berarti perlambatlah atau lambatlah, ya, sama saja. Yang penting mengandung perintah, ya. Perlahankan bisa, nah, lambatlah, lambatkanlah, atau perlahanlah, ya. Fi, di, atau di dalam
As-sair. Apa sair? Sara yasiru, berjalan. Ya, berjalan. Sara yasiru siroh. Ya. Maka siroh itu artinya sebenarnya apa? Perjalanan, ya, perjalanan hidup. Ya. Alhamdulillah. Di sini ilab atau kemudian nam tamahal. Ini semua fi'il amr. Dan tadi dikatakan ya, fi'il amr adalah majzumun abadan. Ya, harokat hakir hurufnya dia majzum. Tandanya majzum jazm adalah sukun. Nah. Maka ini kadang yang membedakan dengan fi'il mudhari'. Ya, kita tahu tadi kan ada anaita. Anaita. 4 1 2 3 4 huruf ini ya. Nah, itu juga ada alif. Ya, cuman dia kasroh, berarti tidak masuk ya. Ini ada atoim. Ya. Artinya bukan saya makan, tidak. Ya. Kenapa? Karena dia fi'il amr. Tandanya apa? Tandanya jazm, dia sukun. Ya. 6 ya, dia ada nun. Tapi dia bukan fi'il mudhari', tapi fi'il amr. Kenapa? Harokat akhirnya jazm. Sama dengan tamahal, tak mewakili anta atau hiya, tapi karena harokat akhirnya dia jazm atau sukun, maka dia bukan mudhari' tapi amr. Ya. Sekarang kita coba latihan, okay? Il'ab bil qurah. Arti yang pasnya apa? Bermainlah dengan bermainlah dengan bola. Ya. Enak terjemahannya gitu. Kemudian yang kedua, at'im qittaka. Berikanlah makan kucingmu ya. Atau makanilah bukan EYD ya. Bukan makan. Ya. Jadi berilah makan kucingmu. Hasan. Kemudian yang ketiga, bisa tidurlah di awal waktu atau tidurlah awal gitu. Jangan terlalu larut malam ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pelankan jalanmu sahih. Masyaallah. Atau lambatlah dalam berjalan. Ya, juga bisa gitu. Pelankan jalanmu atau lambatlah dalam berjalan. Ya. Alhamdulillah ya, 3 fi'il kita selesai gitu. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita praktek. Monggo silahkan dibuka tulis salasahnya. Saya baca dulu, kemudian panjenengan nanti mengartikan. Ya. Kalau di situ tidak ada harokatnya, silahkan diharokati. Ya, i'lam, ketahuilah. I'lam ini apa, termasuk fi'il apa? Perintah. Ya, tandanya perintah, harokat akhirnya jazm. Ya, tanda jazm dia adalah sukun. Ya, arsyada menunjuki. Kamu. Ya, Allahu Allah. Li kepada ta'atihi ya, taat kepadanya. Jadi i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atih. Ini arti pasnya, semoga Allah menunjuki kamu dalam ketaatan ya, atau semoga Allah memberikan petunjuk kepada ketaatan ya. Anna, bahwasanya al-hanifiyata, hanifiyah, milah ya. Milah bisa berarti agama ya. Ibrahim
an bahwasanya ta'buda engkau menyembah engkau menyembah ta'buda ini termasuk fi'il apa? Fi'il apa? Perintah. Apakah dia jazm di akhirnya? Nah, tadi kita baca ta'buda berarti fi'il mudhari'. Naam, fi'il mudhari'. Ya. Allah wahdahu. Ya, satunya. Ya, ini kalau biasa diartikan di bahasa Indonesia yang esa, okay? Wahdahu, yang esa atau yang satu. Mukhlishon, dalam keadaan ikhlas. Mukhlishon ini dalam bahasa Arab adalah hal, menunjukkan keadaan. Mukhlishon, ya, dengan kondisi ikhlas atau dalam keadaan ikhlas. Lahu padanya ad-dina, ad-din, ya. Ad-din apa? Agama, ya, umumnya diartikan agama. Ya. Wa dan bi dengan dzalika itu amaro telah memerintahkan. Ya, amaro termasuk apa? Telah memerintahkan berarti fi'il madhi, ya, fi'il yang telah lewat. Allahu Allah jami'a semua an-nasi manusia. Ya, an-nasi kalau sudah tahu ya tidak perlu diorak-orak, nggih. Ya. Wa dan khalaqa telah menciptakan. Nah, khalaqa masuk fi'il madhi, ya. Khalaqa tanda fi'il madhi apa? Mansub di akhir hurufnya. Akhir huruf fi'il madhi di sini adalah qa. Berarti khalaqa, qa itu adalah mansub. Ya, tanda mansubnya adalah fathah. Ya, khalaqa telah menciptakan. Sebentar. Pencet ini. Ya. Laha padanya atau untuknya juga bisa. Kama sebagaimana qala telah berkata. Ya, qala berarti fi'il madhi. Ya. Ta'ala yang maha tinggi. Nah, ini juga fi'il madhi, ya. Ta'ala termasuk fi'il madhi. Wa dan ma tidaklah khalaqtu telah aku ciptakan. Ya, berarti khalaqtu telah menciptakan berarti fi'il madhi, ya. Telah aku ciptakan al jinna jin wa dan al insa manusia illa kecuali atau melainkan, ya, bisa kecuali bisa melainkan li untuk ya'budu mereka menyembah. Ni, ya, ni ini sebenarnya ada ya-nya gitu. Ni gitu, cuman ya-nya dihilangkan. Aku.
Jadi illa melainkan li untuk ya'buduni, mereka menyembah aku. Wa dan makna pengertian atau makna arti atau maksud ya'budun, kalimat ya'buduni, ya'budun dalam ayat tadi, wa dan makna pengertian ya'budun yaitu beribadah kepadaku, maknanya apa? Yuwahhiduni, ya, mentauhidkan aku, ya, atau mengesahkan aku. Ya, jadi ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, ya, mengesahkan aku dalam ibadah, ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya insyaallah. Oke. Ya, milah, apa arti milah? Agama, ya. Mukhlison. Kondisi ikhlas, ya, atau orang ikhlas, ya. Ad-din, agama. I'lam, ketahuilah. Nah, khalaqa, menciptakan, termasuk fi'il madhi, mudhari atau amr? Fi'il madhi, berarti artinya khalaqa telah menciptakan, ya. Nah, alhamdulillah, ya. Sampai sini dulu insyaallah. Mungkin ada yang kurang paham. Saya tidak paham semuanya, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Karena tadi tugas kita belajar saja. Ya, dengan belajar saja walaupun tidak paham kita dapat pahala. Ya, apalagi paham. Ya, itu tanda Allah berikan kebaikan kepada kita insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita kefahaman sehingga bisa membaca, atau menggali warisan dari para ulama kita, ya, agar kita bisa faham dengan din ini fahaman sahihan, kefahaman yang benar. Astaghfiru minkum hadza minni wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.